Maret ceria penuh kebahagiaan cinta. Bisa jadi inilah yang kini mengisi hari-hari Rina Nose. Bagaimana tidak? Belum genap 1 minggu pasca bertemu dengan keluarga besar Fahrul Razi di Brunei Darussalam untuk mendapatkan restu, kini Fahrul mengumumkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 nanti adalah tanggal yang telah mereka rancang untuk menikah. Uniknya tanggal tersebut terbilang istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun Ibunda Rina, tapi juga memiliki angka yang sama dengan tanggal ulang tahun Fahrul. Really? Hari jadinya, hari lahirnya ibunya, ultah ya. Jadi ya bagus saja. Sebenarnya saya pengen sih 13 April yaitu hari jadi aku. Ternyata itu agak mepet waktunya. Ya udah, hari apa-apa kapan-kapan pun bisa. Tetapi yang paling aman sekali ialah paling aman sekali ialah 13 Juli. Ya, jika cinta sudah mengetuk, tampaknya Fahrul yang sempat 5 tahun hidup sendiri sebelum bertemu dengan Rina tak ingin berlama-lama sendiri. Baru resmi menjadi kekasih Rina di bulan Februari lalu. Tapi kini Fahrul sudah meniti jalan menuju pelaminan bersama Rina. Rencana pernikahan Fahrul dan Rina itu pun kian bergulir serius karena jika tidak ada aral melintang, hari Minggu ini Rina pun mengajak Fahrul ke rumah orang tuanya di Bandung, Jawa Barat untuk serius membicarakan detail rencana perkawinan mereka berdua. Dan rencananya pun hari Minggu akan ke Bandung. Besok? Ya, besok. 13 Juli itu adalah rencana awal, rencana permulaan untuk menentukan kapan nikahnya. Ya, jadi 13 Juli itu sebenarnya atas persetujuan antara saya dengan Rina, tetapi saya belum lagi ketemu dengan ayahnya Rina Nose. Jadi insya Allah selepas ketemu jadi baru kita tahu kapan waktu sebenar pernikahan. Tetapi nikah itu sudah pasti. Uniknya, tanda-tanda bahwa hubungan cinta Rina dan Fahrul akan dibawa ke pelaminan rupanya sudah terurai ketika 2 hari pasca keduanya pulang dari Brunei Darussalam. Ketika sama-sama beraksi di panggung The Academy 3, Rina dan Fahrul tiba-tiba saja didaulat untuk duduk dan menikmati hiburan ala pelaminan dan disalami oleh sederet tamu layaknya pesta pernikahan. Tak pelak, sebuah tanya pun muncul. Mungkinkah saat itu, diam-diam Rina dan Fahrul telah menyimpan rahasia rencana pernikahan mereka dari sahabat hingga penonton yang heboh menyalami mereka? Entahlah, yang jelas berbeda 180 derajat dari pelaminan dadakan yang ramai di atas panggung The Academy 3 berikut ini. Faktanya, Rina dan Fahrul mengumbar ultimatum tidak akan menggelar pesta resepsi untuk pernikahannya pada tanggal 13 Juli nanti. Iya. Kita jadi tamu undangan ya. Kita yang nyawer, Oke. Sok atuh mulai Kang. Silakan. Keyboardnya di belakang, nggak kelihatan. Ya. Musiknya mana? Sawerannya. Punten ini sawerannya di sebelah sini. Bagi keluarga besar dari SMP 2 siap-siap untuk foto bersama pengantin. Ya, sekali lagi SMP 2 Cirebon. Juga SMA Negeri 2 Brunei. Ya, selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek bersama Ibu. Panggilan terakhir untuk keluarga besar Bapak Dadang Sukandar. Bukan tidak ada resepsi, tetapi tidak ada resepsi pada umumnya. Tidak ada resepsi, maksudnya tidak ada MC, tidak ada baju mewah, tidak ada catering yang luar biasa. Perkumpulan saja, perkumpulan bersama dengan keluarga dan amat intim sekali, tertutup di dua buah negara.
di dua-dua buah negara insya Allah ada perkumpulan itu. Ada apa dengan Fahrul dan Rina Nose? Jika ada banyak selebriti yang berlomba-lomba merayakan hari bahagia pernikahan mereka dengan pesta serba megah dan unik, mengapa Fahrul dan Rina justru berikrar untuk tidak menggelar pesta resepsi? Mungkinkah ketika pernah 2 kali gagal menikah, maka kini Rina jadi takut merayakan pernikahan ketiganya dengan pesta resepsi? Ini nikahku yang pertama dan insya Allah yang terakhir. Jadi kenapa nggak mau bikin grand? Karena yang dipersoalkan di sini bukan tentang grand, tentang apa. Karena kesimpelannya dan kesederhanaannya saya. Jadi adanya juga di teteh sebenarnya. Kalau ketakutan, ya selama 4 tahun nunggu aja itu masih takut. Selama 4 tahun nunggu, dekat sama itu, dekat sama ini, kenal sama itu, kenal sama ini, hati akunya nggak terbuka, ya itu masih takut. Tiba-tiba aja ketemu dia, aku nggak tahu alasannya apa ya gitu, tapi rasanya yakin aja, tiba-tiba ada keyakinan sama dia gitu. Nah, mungkin sebelumnya aku nggak dapet yang cocok, sama dia cocok. Mungkin sudah 2 kali berumah tangga, jatuh cintanya baru sekarang mungkin ya. Nah ini tanpa disuruh dia sudah bilang I love you. Dan caranya bilang I love you itu menurut aku bukan I love you daripada mulut, tetapi I love you daripada perbuatan-perbuatannya, daripada renungan mata, daripada caranya ngobrol gitu. Dan for me itu priceless banget. Dan proses pernikahan yang ribet ini, it's worth it. Karena saya akan tahu, she's the only one for me lah, gitu saja. That's it. Yeah. Serius merancang pernikahan, kini kabarnya Rina dan Fahrul pun tengah sibuk mengurus administrasi pernikahan antar 2 negara, Brunei Darussalam dan Indonesia, yang konon rumit menguras tenaga dan pikiran. Uniknya seolah ingin mengukuhkan kebersamaan mereka dengan cinta abadi. Alih-alih menggelar pernikahan mewah lengkap dengan pesta, kabarnya Rina dan Fahrul justru merancang sebuah seremoni sederhana untuk menikah di Tanah Suci Mekah pada tanggal 13 Juli 2016 nanti. Benarkah Rina dan Fahrul akan menikah sekaligus melangsungkan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah pada bulan Juli nanti? Di Mekah. Jauh banget. Nggak bisa di Brunei juga, nggak bisa di sini juga. Jadi ya kami sana simple aja, nggak ada resepsi, tapi ada perkumpulan insya Allah, itu aja. Yang meribetkan itu ialah proses teknis. Harus saya pulang ke Brunei dulu dan membuat pernyataan-pernyataan, surat kebenaran dan sebagainya. Dan juga daripada Rina juga, karena ada 2 negara nih, jadi harus butuh proses, butuh waktu. Setelah 3 bulan tidak bertemu, hari Sabtu kemarin akhirnya Stuart Collin mendapatkan izin dari Risty Tagor untuk bertemu dengan putranya Arkarna. Nah, seperti apakah harunya momen pertemuan Stuart dengan sang putra untuk pertama kalinya? Benarkah kini Risty Tagor telah melunak dan berdamai dengan Stuart Collin? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.